Saya benar-benar concern terhadap masalah perempuan yang teraniaya ya. Dengan sesama orang Indonesia aja yang maksudnya yang laki bini salah satu teraniaya saya aja. Di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Krisna Mukti hari ini ya membawa rekan saya Mbak Francisca Tanoto dan lawyernya Bapak Waldi ya. Nah, saya kesini dalam rangka untuk mensupport rekan kerja yang udah lama banget nggak ketemu ya. Tiba-tiba saya melihat di tayangan online di beberapa berita sedang mengalami masalah rumah tangga. Saya tidak bisa memberikan rincian yang tepat ya, tepatnya seperti apa, tapi saya benar-benar concern ingin mensupport dan membantu Siska ini untuk melewati masalahnya ya. Saya sebagai teman hanya bisa mendoakan dan mensupport sebisa mungkin ya. Semoga masalahnya cepat selesai dan bisa berkumpul kembali dengan anaknya ya. Untuk lebih detailnya, untuk lebih jelasnya mungkin Siskanya sendiri dan juga dari lawyernya yang akan menjelaskan. Kami persilahkan. Boleh Mbak Siska jelaskan ada apa sih masalah sebenarnya? Terima kasih buat teman-teman yang udah datang ke sini. Jadi saya tahun 2021 itu saya menikah dengan seorang WNA Australia bernama Paul Robertson. Kami menikah di tahun 2017 terdaftar di Dukcapilnya Jakarta ya. Dan saya memiliki, dari pernikahan itu kami memiliki satu anak bernama Jack ya. Singkat cerita, pada tahun 2021 saya mengalami KDRT. Kemudian saya membawa anak saya kembali ke Jakarta, ke rumah orang tua saya. Dan untuk masalah KD itu saya sudah laporkan ke Polresta Denpasar Bali ya. Kemudian pada tahun 2022 itu kejadiannya di salah satu sekolah di Jakarta, anak saya diambil paksa oleh pada saat itu kami masih menikah, jadi masih dalam status suami saya. Anak saya diambil paksa dari sekolahan, menimbulkan trauma ya buat anak saya yang pada saat itu baru 2 tahun 8 bulan. Kemudian dari tahun itu saya tidak pernah diberikan izin untuk ketemu dengan anak saya sama sekali sampai detik ini. Ya. Untuk kejadian itu saya sudah melaporkan saya minta bantuan ke Komnas, dari Komnas Anak, dari ke Kementerian PA. Saya juga meminta pertolongan ke KPAI juga ya, Mas ya. Dan sampai saat ini terus terang tidak ada tanggapan dari pihak yang bisa saya minta bantuan. Status dari Paul ini saat ini sudah menjadi seorang DPO dan tersangka, dan juga sudah naik ke menjadi red notice Interpol dengan pasal KDRT. Sebelum kami diputuskan bercerai, Paul ini sudah membawa anak saya kabur ke luar negeri, dan di mana paspor anak saya itu dua-duanya, karena anak saya dual warga negara, itu dibawa paspornya ada di tangan saya. Kok bisa ya anak saya itu keluar ke luar negeri tanpa ada paspor? Akhirnya saya laporkan hal ini, kejanggalan ini, diketahui bahwa Paul meminta penerbitan paspor Indonesia anak saya itu dilakukan di Kanim Agam, Sumatera Barat. Ya, betul ya? Setelah itu sampai sekarang saya dan kuasa hukum saya juga melaporkan kejadian ini ke pihak
Kemenkumham. Kanwil Kanwil. Kumham, Kanwil. Sumatera Barat. Ya. Dan detik ini saya tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak Kanwil. Terus untuk masalah red notice-nya itu, saat ini kami tetap masih bekerja sama dengan pihak Diku Binter dan juga dari Dirobhi. Ya Mas ya. Ya. Mungkin boleh secara prosesnya bisa dilanjutkan dengan Mungkin dari sisi hukumnya gimana Bang? Baik. Ya, saat ini Pol itu terlapor atas 2 tindak pidana. Sebenarnya ada 3 tindak pidana. Yaitu pertama KDRT itu dilaporkan oleh Mbak Francisca itu di Polresta Denpasar itu tahun 2021 di bulan November. Kemudian yang kedua ada penggelapan dalam keluarga. Yang ketiga itu juga dilaporkan di Polresta Denpasar. Kemudian yang ketiga karena terbukti hasil penyelidikan dari Ombudsman, hasil investigasi dari Ombudsman RI itu ternyata Pol juga sebagai orang tua memalsukan paspor anaknya. Jadi kami ada 3 laporan, yang 2 laporan ini atas KDRT dan penggelapan dalam rumah tangganya itu di Polresta Denpasar. Kemudian yang terakhir itu ada awalnya kami laporkan di Polda Sumatera Barat atas tindakan pemalsuan dan memberikan keterangan palsu atas penerbitan paspor anaknya. Jadi di Sumatera Barat itu Pol memalsukan tanda tangan Bu Francisca, klien kami. Kemudian juga memberikan keterangan palsu di Polsek Padang Utara. Jadi dia buat surat teranilang di Padang Utara. Saat ini perkaranya terhadap KDRT-nya itu Pol setelah ditetapkan tersangka 1 hari kemudian itu Pol keluar Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Tentunya itu membuat tanya besar bagi kami saat 1 hari setelah penetapan tersangka itu Pol bisa keluar negeri. Itu. Sampai dengan saat ini kemudian kami bekerja sama dengan Divhubinter Mabes Polri untuk meminta keadilan atas Bu Francisca di sini. Akhirnya Mabes Polri sudah bersurat ke Lyon ke Interpol Pusat di tahun 2023 terbitlah Interpol Red Notice atas nama Paul Nicholas Robertson. Kemudian terhadap itu juga saat ini sudah menurut keterangan dari Hubinter yang saya terima dan SP2HP dari penyidik itu dalam proses tahap ekstradisi. Dalam proses tahap ekstradisi ini karena saat ini Paul adalah warga negara Australia yang ada di luar negaranya, sehingga untuk meminta ekstradisi ini harus menempuh jalur ekstradisi dari Dirjen AHU di sini, Kemenkumham. Di sini kehadiran kami adalah ingin mencari keadilan karena sejak akhir tahun 2023 itu menurut informasi dari penyidik Mabes Polri sudah meminta Dirjen AHU untuk melakukan ekstradisi, permohonan ekstradisi. Tapi sampai saat ini kami follow up ke Dirjen AHU, kami tidak mendapatkan keterangan apapun dari Dirjen AHU. Dari Pak Dirjen sebelumnya sudah berkontak secara baik dengan kami, dengan saya khususnya. Tapi saat ini ketika saya ada di Jakarta, kami tidak bisa menemuinya. Gitu. Kemudian saat ini juga terhadap perkara yang di Sumatera Barat kami sudah follow up. Ternyata di akhir tahun kemarin juga ada pelimpahan ke Kanwilkumham Sumatera Barat. Di situ sampai saat ini dari bulan Desember sampai dengan saat ini bulan Mei juga tidak ada tanggapan. Kemudian kami mengadukan ini ke hari ini juga kami berhasil bertemu dengan Direktur Pengawas dan Penindakan Keimigrasian Pak Godam, dan terima baik dan janjinya beliau akan menindaklanjuti atas tindakan pemalsuan data untuk penerbitan paspor.
Gitu. Mbak Krisna sebagai seorang sahabat dan oke lah di luar sahabat lah sebagai seorang pria terus apa sih Mas sendiri di kayak gitu menurutnya? Saya benar-benar concern terhadap masalah perempuan yang teraniaya ya. Dengan sesama orang Indonesia aja yang maksudnya yang laki bini salah satu teraniaya, saya aja benar-benar sangat mensupport yang dianiaya gitu. Ada dulu salah satu teman saya juga seperti itu, saya laporkan ke Komnas Perempuan gitu. Itu saya benar-benar sampai segitunya membela teman saya kaum perempuan gitu. Ini apalagi berkaitan dengan orang luar negeri gitu, WNA gitu. Saya sebagai teman lama, jelas saya nggak terima ya teman saya diperlakukan seperti ini gitu. Tapi saya juga nggak bisa berbuat apa-apa ya selain mensupport, menyatakan solidaritas saya, simpati saya, empati saya, dan mendoakan semoga kasus ini bisa cepat selesai dan Siska bisa kembali ke kehidupan yang normal, bisa berkumpul kembali ke anaknya, bersama anaknya. Karena Siska yang mengandung anaknya selama 9 bulan, yang melahirkan, dan tiba-tiba anak itu diambil begitu saja oleh mantan suaminya, pasti perasaannya hancur lebur gitu. Jadi saya benar-benar merasakan kepedihan hati Siska dengan keadaan yang seperti ini. Jadi saya datang ke sini benar-benar untuk mensupport itu ya, semoga ini cepat berlalu itu ya gitu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.